Notifikasi itu datang seperti biasa, tidak mendesak, tidak berbunyi panjang. Sebuah nama muncul di layar. Seseorang yang sebelumnya masih ada. Pesan terbaca. Tanda itu muncul. Lalu, tidak ada apa-apa. Bukan perpisahan, bukan pertengkaran, bukan juga kata terakhir yang bisa dikenang. Hanya jeda, yang pelan-pelan berubah menjadi sunyi. Dan sunyi, ketika datang tanpa penjelasan, seringkali terasa lebih berat daripada kata paling menyakitkan sekalipun. Setiap perilaku manusia punya peta emosinya sendiri. Di channel ini, kita tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kita hanya mencoba memahami. Selamat datang di Peta Emosi. Hari ini, kita akan membahas psikologi orang yang melakukan ghosting. Ghosting adalah salah satu pengalaman emosional yang paling membingungkan dalam relasi modern. Ia tidak meninggalkan bekas luka yang jelas. Tidak ada kalimat yang bisa diperdebatkan. Tidak ada momen yang bisa ditunjuk sebagai awal kehancuran. Yang tersisa hanya ruang kosong yang tiba-tiba terbuka di tengah rutinitas komunikasi. Banyak orang mencoba menjelaskan ghosting dengan kata-kata sederhana. Tidak dewasa, tidak bertanggung jawab, tidak peduli. Label-label itu mudah diucapkan karena ia memberi rasa kejelasan. Namun manusia jarang sesederhana itu. Di balik keputusan untuk menghilang, seringkali ada konflik batin yang tidak pernah terdengar. Bukan karena tidak ada, melainkan karena tidak pernah diajarkan bagaimana cara mengungkapkannya. Sebagian orang tumbuh dengan keyakinan bahwa konflik harus dihindari, bahwa mengatakan "aku tidak sanggup" adalah bentuk kegagalan, bahwa menyakiti perasaan orang lain, bahkan dengan kejujuran, lebih buruk daripada menghilang perlahan. Dalam dunia seperti itu, diam terasa lebih aman daripada kata. Ghosting, pada sebagian orang, bukanlah strategi manipulatif. Ia lebih mirip mekanisme bertahan. Sebuah cara untuk keluar dari situasi yang terasa terlalu berat tanpa harus menghadapi rasa bersalah yang datang bersama penjelasan. Namun, rasa bersalah itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat. Menjadi gelisah yang samar, menjadi dorongan untuk menunda, menjadi alasan-alasan kecil yang terus diperpanjang sampai akhirnya jarak terbentuk sendiri. Ada juga mereka yang tidak tahu bagaimana menutup relasi secara emosional. Mereka bisa memulai percakapan, bisa hadir di awal, bisa terlihat hangat dan dekat. Namun ketika relasi mulai menuntut kejelasan, mereka kehabisan bahasa. Bagi sebagian individu, menyampaikan penolakan bukan sekedar soal kata. Ia menyentuh rasa takut yang lebih dalam. Takut dianggap jahat, takut dibenci, takut melihat reaksi orang lain yang tidak bisa mereka kendalikan. Dalam situasi seperti itu, menghilang terasa seperti jalan keluar yang paling sunyi. Tidak ideal, tidak sehat, namun terasa mungkin. Masalahnya, sunyi tidak pernah benar-benar netral. Bagi mereka yang ditinggalkan, ghosting menciptakan ruang tafsir yang luas dan melelahkan. Setiap pesan terakhir diputar ulang. Setiap percakapan diperiksa kembali. Setiap kata dianalisis untuk mencari kesalahan yang mungkin tidak pernah ada. Ketika tidak ada penjelasan, pikiran akan mengisinya sendiri. Dan pikiran manusia, saat dibiarkan sendirian terlalu lama, jarang bersikap ramah. Ghosting seringkali melukai, bukan karena kepergiannya, melainkan karena ketidakpastian yang ia tinggalkan. Tidak tahu apakah harus menunggu, tidak tahu apakah boleh marah, tidak tahu apakah kehilangan ini nyata atau hanya jeda yang terlalu panjang. Dalam banyak kasus, rasa sakit itu bertahan lebih lama daripada relasi itu sendiri. Namun, memahami alasan di balik ghosting bukan berarti membenarkannya. Memahami bukan berarti menghapus dampak. Memahami bukan berarti meniadakan luka. Ia hanya membantu kita melihat bahwa di balik satu perilaku, seringkali ada dua dunia emosional yang sama-sama rapuh. Satu pihak berusaha menghindari konflik karena tidak punya alat untuk menghadapinya. Pihak lain ditinggalkan dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Keduanya tidak sedang berlomba untuk menyakiti. Namun, keduanya tetap bisa saling melukai. Budaya komunikasi modern tidak selalu ramah terhadap kejujuran emosional. Kecepatan sering dianggap sebagai norma. Respons instan dianggap sebagai kepedulian. Dan ketika ritme itu terputus, diam langsung diasumsikan sebagai penolakan. Padahal, tidak semua orang bergerak dengan kecepatan yang sama. Tidak semua orang siap menghadapi percakapan sulit di ruang digital yang serba terbuka. Sebagian orang membutuhkan waktu,
untuk merumuskan perasaan mereka sendiri sebelum bisa mengatakannya pada orang lain. Dan ketika waktu itu tidak pernah cukup, diam menjadi pilihan terakhir. Jika Anda pernah berada di sisi yang menghilang, mungkin Anda mengenali rasa ini. Rasa ingin menjelaskan namun tidak tahu harus mulai dari mana. Takut setiap kata akan terdengar salah. Dan akhirnya, hari demi hari berlalu tanpa satu pun pesan terkirim. Jika Anda pernah berada di sisi yang ditinggalkan, mungkin Anda juga mengenali rasa ini. Campuran antara rindu, bingung, marah, dan harapan kecil yang tidak mau mati. Dua pengalaman ini berbeda, namun sama-sama manusiawi. Jika bagian ini terasa terlalu dekat dengan kehidupan Anda, mungkin bukan karena ceritanya. Mungkin karena Anda pernah berada di salah satu sisi layar itu. Atau mungkin di keduanya di waktu yang berbeda dalam hidup Anda. Ghosting sering muncul di persimpangan antara ketidakmampuan dan ketakutan. Bukan selalu soal niat buruk, bukan selalu soal manipulasi. Namun tetap saja, dampaknya nyata. Dan disinilah pemaknaan ulang diperlukan. Bukan untuk mencari pembenaran, melainkan untuk membuka ruang empati tanpa mengorbankan batas diri. Memahami ghosting bisa membantu kita mengambil satu langkah kecil ke arah yang lebih jujur. Entah sebagai orang yang pergi, atau sebagai orang yang ditinggalkan. Bagi sebagian orang, memahami ini berarti belajar bahwa mereka pantas mendapat kejelasan. Bahwa diam bukan kewajiban yang harus diterima tanpa suara. Bagi sebagian yang lain, memahami ini berarti menyadari bahwa menghilang mungkin terasa aman, namun tidak pernah benar-benar bebas dari konsekuensi. Tidak ada jalan keluar yang sempurna dalam relasi manusia, namun ada jalan yang lebih bertanggung jawab, meski terasa sulit. Ghosting mengajarkan kita satu hal penting, bahwa keheningan pun adalah pesan. Dan setiap pesan, disengaja atau tidak, akan selalu dibaca oleh seseorang di sisi lain. Tidak semua orang siap membaca pesan itu sendirian. Tidak semua kepergian perlu disertai drama. Namun sebagian kepergian perlu disertai kejujuran sederhana. Bukan untuk menenangkan semua pihak, melainkan untuk menjaga agar luka tidak tumbuh di tempat yang seharusnya bisa menjadi penutup. Tidak semua orang yang menghilang ingin menyakiti. Tidak semua orang yang ditinggalkan lemah karena terluka. Ghosting adalah salah satu cara manusia berhadapan dengan keterbatasan emosinya sendiri. Dan keterbatasan itu, cepat atau lambat, akan meminta untuk dipahami. Setiap perilaku manusia punya peta emosinya sendiri. Dan hari ini, kita baru saja membacanya. Jika video ini terasa dekat dan relevan dengan hidup Anda atau orang yang Anda kenal, silahkan tekan like dan bagikan ke teman atau kerabat Anda. Jangan lupa subscribe Peta Emosi, agar kita bisa terus membahas sisi manusia yang sering disalahpahami. Tulis di kolom komentar, pengalaman apa yang paling Anda rasakan dari topik hari ini. Sampai bertemu di Peta Emosi berikutnya.